adalah negara Yaman. Sebagai negara Timur Tengah dengan masyarakat patriarki, membuat cewek di Yaman jadi subjek dari segala bentuk diskriminasi, termasuk stereotip negatif, ketimpangan ekonomi, dan sistem hukum yang diskriminatif. Disebut sebagai negara paling berbahaya bagi perempuan, pada 2017, cewek di sana nggak punya hak budaya, sosial, dan ekonomi. Semua perempuan Yaman juga nggak dibolehin untuk menggunakan hak sipil dan politik secara penuh sob. Malah ada undang-undang yang memperbolehkan gadis di bawah umur untuk dinikahi. Ada juga larangan perempuan meninggalkan rumah mereka tanpa izin suami. Karena pernikahan dini dan bentuk-bentuk diskriminasi lain, anak cewek juga punya kesempatan yang sangat kecil untuk bisa bersekolah dibandingkan anak cowok. Negara Mesir yang menawarkan pemandangan eksotik ternyata punya sisi gelap yang mengerikan, terutama buat cewek sob. Kota Kairo yang merupakan ibu kota Mesir dinilai sebagai kota paling berbahaya bagi wanita. Nggak gampang menjalani kehidupan sehari-hari di Kairo, sebab sekadar berjalan aja bisa jadi target pelecehan, baik verbal atau bahkan kekerasan fisik dan juga seksual. Padahal pakaian yang digunakan cukup tertutup dan sangat jauh dari mengundang syahwat. Menurut data PBB, 99% perempuan di Kairo melaporkan pelecehan yang dialaminya. Yang mengejutkannya lagi, 47% kasus perceraian di Mesir terjadi karena kekerasan dalam rumah tangga. Praktik pernikahan ini juga jadi persoalan yang masih terjadi. Padahal sudah ada aturan yang melarangnya. Tapi nyatanya, sebanyak 17% perempuan Kairo menikah di usia 18 tahun. Bahkan, ada 2% perempuan yang dipaksa menikah sebelum umurnya mencapai 15 tahun. Nonton langsung pertandingan sepak bola di stadion harusnya jadi seru ya, dan menyenangkan buat para supporter yang mendukung tim jagoannya berlaga. Tapi di negara Iran, cewek yang masuk ke stadion sepak bola ternyata bisa berakhir di penjara loh sob. Jangankan nonton langsung di stadion, nonton pertandingan lewat televisi juga haram bagi perempuan Iran. Larangan ini rupanya sudah berlaku sejak revolusi Islam tahun 1979. Pemerintah Iran menganggap kalau wanita harus dilindungi dari atmosfer maskulin dan pandangan para pria. Karena inilah, perempuan Iran cuma boleh menonton sepak bola yang dimainkan perempuan juga. Meski ada hukuman yang menanti mereka, rupanya ada cewek yang nekat menyamar jadi pria agar bisa masuk ke stadion. Salah satunya adalah Sahar Kodayari. Penyamaran cewek yang akrab dijuluki Blue Girl ini terbongkar dan ia pun dijatuhi vonis 6 tahun penjara. Tragisnya, ia justru melakukan protes dengan membakar diri dan berakhir tewas setelah sempat dirawat di rumah sakit. Bentangan alam yang mengagumkan membuat Gunung Athos di Yunani jadi spot wisata idaman para traveler. Tapi ternyata gunung ini dilarang dikunjungi oleh cewek loh sob. Bukan cuma manusia, hewan betina juga akan diusir dari Athos. Larangan ini ada karena penduduk setempat percaya wanita bisa menghambat para biarawan ortodoks di Gunung Athos dalam menemukan pencerahan. Tapi semakin dilarang malah semakin penasaran, karena ada beberapa kasus sekelompok wanita nekat melanggar lalu menerobos masuk gunung suci ini. Akibatnya mereka harus berurusan dengan hukum dan terpaksa merasakan tidur di jeruji besi selama 6 bulan. Datang bulan alias menstruasi adalah kodrat semua wanita yang nggak bisa dihindari ya sob. Tapi di desa yang berlokasi di negara bagian Maharashtra, India, wanita justru dilarang mengalami menstruasi. Inilah yang dialami oleh para wanita yang bekerja di perkebunan tebu. Setiap tahun, puluhan ribu keluarga miskin di India bermigrasi ke wilayah barat India yang kaya akan pabrik pembuatan gula. Awalnya, mereka berharap bisa menaikkan derajat hidupnya. Sayangnya, mereka malah jatuh ke tangan kontraktor serakah yang menggunakan setiap kesempatan untuk mengeksploitasi pekerja, terutama kaum hawa. Bayangin aja sob, para pekerja wanita dipaksa melakukan histerektomi alias prosedur medis pengangkatan rahim supaya mereka tidak lagi mengalami menstruasi. Alasannya, wanita yang sedang datang bulan dianggap tidak produktif dan bisa merugikan. Malah, kalau ada pekerja wanita yang nggak masuk kerja karena sakit saat menstruasi, mereka juga diharuskan bayar penalti atau denda.
Karena inilah para pekerja wanita yang berasal dari keluarga miskin ini terpaksa melakukan histerektomi yang sebenarnya berbahaya bagi kesehatan. Tapi mereka tetap menjalaninya karena nggak mau kehilangan sumber penghasilan untuk makan sehari-hari. Sobat 7, kira-kira apa sih yang bakal dilakukan kalau mau mempersunting atau menikahi cewek? Mungkin banyak yang bakalan ngelamar secara romantis ataupun datang langsung menemui orang tuanya ya. Tapi di negara Kirgistan, demi pernikahan, seorang cewek harus mengalami penculikan dulu. Inilah tradisi unik bernama Kiss ala Kacu, di mana cowok harus menculik cewek yang pengen dijadikan istri. Awalnya praktik ini cuma sebatas formalitas aja sob. Bahkan, para wanita justru mau diculik secara sukarela. Tapi sayangnya, tradisi ini kemudian disalahartikan, sehingga terjadi penculikan perempuan yang melibatkan kekerasan. Krisis ekonomi akibat runtuhnya kepemimpinan Uni Soviet pada 1990-an membuat banyak cowok kesulitan memenuhi mahar untuk menikahi seorang cewek. Sejak saat itulah, kehidupan para wanita di negara ini tak lagi tenang sob. Banyak cewek yang sedang berada di pinggir jalan tiba-tiba diculik untuk dipaksa menikah. Ngerinya, para korban akan disekap dan juga disiksa sampai mau menerima ajakan menikah. Mereka juga akhirnya nggak punya pilihan selain menerima. Selain itu, ada anggapan juga kalau si cewek ini menolak atau kabur, maka bakalan dianggap sebagai aib keluarga. Di waterpark atau taman bermain air, wahana perosotan air selalu jadi spot paling digemari para pengunjung. Termasuk wahana Extreme Wasser yang berada di Galaxy Waterpark Jerman. Tapi seluncuran yang kecepatannya mencapai 72 km per jam ini ternyata punya aturan yang melarang cewek berseluncur di sana. Oh, kok bisa ya? Ternyata sebelum aturan itu diberlakukan, ada banyak cewek yang mengeluhkan cedera di bagian organ vitalnya setelah menaiki seluncuran ekstrim ini. Malah beberapa dari mereka ada yang sampai dibawa ke rumah sakit loh sob. Karena inilah pengelola melarang wanita menaiki wahana Extreme Wasser.